Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat dari iman itu fluktuatif. Gak usah iman, perasaan cinta aja. Kadang kita lagi menggebu-gebu gitu. Kadang juga ada masanya kita lagi kayak bete. Ketika seorang istri, kalau yang udah punya ya, tetap pakai tanda bintang. Kalau yang udah punya istri, ketika istrinya lagi ngambek, ketika istrinya lagi nggak nyaut panggilan suaminya, atau ketika istrinya nggak ngebaca-baca WA yang udah dikirim dari pagi sampai sore, contrengnya 2 tapi masih abu, itu berarti perasaannya lagi terganggu oleh banyak hal. Bisa jadi sikap kita, bisa jadi omongan orang lain, bisa dari dalam, bisa dari luar. Kalau itu terjadi dalam hubungan kita dengan sesama manusia, hal yang kayak gitu juga terjadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal harusnya mah ke Allah nggak gitu. Soalnya Allah nggak pernah ngejailin kita, Allah nggak pernah zalim sama kita, Allah nggak pernah curang sama kita. Cuman mungkin kita sebagai hamba yang bodoh sering salah paham sama Allah, sehingga karena itu hubungan kita jadi kayak terganggu sama Allah. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya biar hubungan kita dengan Allah itu asik terus, hubungan kita dengan Allah itu happy terus. Jadi kalau suami istri itu kayak pacaran terus gitu, nggak mikirin listrik tunggakan udah 3 bulan misalnya ya, nggak mikirin misalnya ada kewajiban apa, cuman mikirin jalan kemana, terus ngapa-ngapain gitu pokoknya. Terus gak usah diperjelas, susah ngomong depan jomblo. Banyak yang harus disensor ini mah. Nah, gimana caranya kita dengan Allah tuh punya hubungan yang selalu excited. Setiap hari itu bangun tidur bahagia. Apalagi bangun tidurnya sholat subuh. Walaupun dijamak sama duha sih. Selalu bahagia gitu pagi-pagi. Pagi bahagia, malam sebelum tidur WA Allah dulu 100 ayat. Kalau nggak sanggup 100 ayat, 10 ayat deh minimal. 10 ayat baca Quran. Jadi kayak kita sebelum tidur WA dia dulu. Sebelum tidur jangan lupa berdoa nanti biar bisa tahajud, kayak dalam tanda kutip pacaran Islami kata orang. Nah, ke Allah tuh gitu, nge-WA dulu 10 ayat sebelum tidur, terus bangun malam yang dipikirin Allah dulu. Kalau kita kan asal melek yang dilihat handphone kan ya, asal melek handphone, handphonenya lowbat jadi khawatir. Ke Allah gitu gak sih? Ngerasa lowbat di hati kita jadi ada masalah terus khawatir. Nah, gimana caranya kita menjaga semangat hablum minallah, hubungan dengan Allah itu kayak kita ngejaga semangat hablum minannas. Pernah nggak ngerasa grup WA kita sepi aja, nggak ada chat sama sekali? Jangan-jangan itu anggota grup udah bikin grup baru dan kita nggak dimasukin. Itu biasa banget kan kayak gitu, cara ngusir secara halus, jadi kita nggak dikeluarin, nggak di-kick. Cuman mereka bikin grup baru yang tadinya anggotanya 50 orang. Mereka bikin grup 49 orang. Cuma kita doang yang gak masuk. Kenapa nih grup sepi banget, gak ada chat sama sekali? Karena mereka chatnya di grup sebelah. Nah, kalau kita ngerasa grup WA kita tuh sepi, ada gak rasa, nih kenapa ya, saya ada salah apa ya ke teman-teman kok sepi banget? Kok tiba-tiba ada yang left group? Maaf ya, atau tiba-tiba ujuk-ujuk live group aja nggak ada pamit, nggak ada omongan apa-apa.
Terus kita bertanya-tanya, ada masalah apa ya? Kayak kita ngetelepon seseorang, kenapa selalu dialihkan ke nomor yang lain? Berarti nomor kita jangan-jangan di-blok misalnya. Kita nge-request untuk nge-follow dia kok nggak di-approve gitu ya, kok nggak diterima-terima. Kita minta di-fallback kok nggak di-fallback misalnya. Kita sering mempertanyakan hubungan kita dengan manusia, tapi sering nggak kita mempertanyakan hubungan kita dengan Allah? Setiap hari kita mempertanyakan hubungan kita dengan seseorang, apalagi seseorang yang ada rasanya di hati kita. Itu setiap hari kita pertanyain. Lasin udah lewat sekali, tapi yang saya belum dibaca. Lewat yang kedua kali, yang ketiga kali. Kenapa 3 kali lewat lasin, tapi kok WA saya nggak dibaca aja dilewatin gitu? Emangnya dia yang WA banyak banget mempertanyakan. Kalau pas barengan, dia kelihatan kayak agak sedikit kurang bersemangat gitu, kita mempertanyakan, kok kamu gak bahagia bareng dengan aku, gitu kan? Kita mempertanyakan terus hubungan kita sama seseorang. Apakah kita punya kepekaan yang sama untuk mempertanyakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kalau kita tidak baik hubungannya dengan Allah, gak mungkin bisa baik dengan siapapun. Kalau gak baik hubungannya dengan Allah, gak mungkin kita bisa enjoy ngejalanin hidup kita. Gak mungkin. Sama kayak kita kalau nggak baik hubungannya dengan orang yang kita sayangin, yang berpengaruh dalam hidup kita, itu pasti hari itu nggak nyaman. Pagi hari misalnya ada sedikit keributan kecil sama pasangan, itu sepanjang hari bete aja tuh. Tapi kalau pagi hari itu dibuka dengan mungkin kata-kata yang mesra, kata-kata yang baik sebelum pergi kerja, misalnya ada kecupan yang halal misalnya kan ya, itu pasti sepanjang hari bahagia. Kalau nggak percaya coba deh. Akad dulu maksudnya, akad udah gitu coba. Kamu ngapain akad? Cuma pengen ngerasain yang Ustaz Hanan ngomongin. Cuma iseng doang gitu. Ini bahaya. Nah, itu pasti berpengaruh buat hari-hari kita, apalagi hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ngerasa kenapa ya saya sepanjang hari bete aja, kenapa ya setiap urusan saya bermasalah, kenapa ya saya kok nggak tenang, kenapa? Halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Ombang-ambing aja perasaannya tuh nggak stabil, labil banget. Berarti ada masalah antara kita dengan Allah. Sehingga kata Allah, caranya perbaiki illal musallin. Perbaiki hubungan kita dengan Allah lewat sholat. Sholat kita udah benar belum nih? Udah sholat kok, tapi benar nggak sholatnya? Jangan-jangan sholat kita sekedar basa-basi doang. Datang, wudunya juga nggak sempurna, berdirinya nggak sempurna, asal udah beres, pergi. Berarti sholat kita basa-basi. Itu mungkin salah satu penyebabnya. Illal musallin. Terus juga, oh mungkin penyebab lain saya kurang zikir sama Allah, nggak yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, hari ini kita pengen sharing gimana cara kita menjaga stamina iman, menjaga semangat excitednya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hari-hari kita itu selalu bergairah. Terutama bergairah untuk berbuat baik. Dan yang kedua, tough dalam ngejalanin ujian-ujian hidup. Lebih kuat gitu. Bahkan kalau perlu, mudah-mudahan bisa survive dari setiap masalah. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, ternyata salah satu cara untuk, kalau bahasa agama itu namanya tajdid iman, memperbaharui iman. Ternyata salah satu cara memperbaharui iman, cara untuk kita nge-refresh, nge-charge kembali iman kita itu banyak dengar cerita. Banyak dengar cerita orang-orang yang sukses dalam urusan keimanan. Dan itu berlaku bukan cuma dalam urusan agama. Dalam kehidupan sehari-hari juga kayak gitu. Kayak misalnya orang yang senang bisnis. Dia kalau dengar cerita-cerita orang-orang yang sukses dalam bisnis kan jadi kayak booster banget ya buat dia termotivasi sukses secara bisnis. Ikut kayak pelatihan motivasi atau ikut seminar yang motivatornya, trainernya cerita tentang siapa gitu. Yang sukses dalam setahun meraup sekian miliar. Yang dalam usia 17 tahun sudah punya omset sekian ratus juta. Itu kan bikin kita semangat untuk berusaha. Semangat untuk berbisnis. Karena dengar banyak cerita.
cerita orang sukses. Gitu juga berlaku dalam masalah main. Misalnya kita senang main apa gitu, main BMX atau skateboard atau apalah permainan-permainan anak-anak muda. Dengerin cerita-cerita orang yang berhasil ngelakuin satu trik atau apa, itu kan bikin kita jadi penasaran, pengen nyoba. Kayak kalau di surfing itu di laut, dengerin, oh ada yang nyoba spot baru. Di sana tuh ombaknya barrel misalnya, atau apa cerita-cerita tentang menaklukkan satu spot, satu poin ombak, sehingga kita jadi penasaran, aduh pengen ya bisa kayak dia, aduh pengen ya bisa senyaman dia di atas papan, aduh pengen ya bisa seperti dia pas bunny hop-nya BMX misalnya, aduh pengen kayak dia ya touring keluar kota. Selalu jadi kepengen karena dengar cerita. Termasuk kuliner juga itu. Di sana ada soto Betawi enak, di sana ada ini, ada itu segala macam, bikin kita semangat. Itu juga dalam urusan agama. Dan itu juga yang terjadi dalam urusan cinta. Kita nonton film. Nonton film tuh tentang film Korea lah ya. Putus gitu ya, diputusin. Kan kita penasaran gimana sih rasanya diputusin, kan gitu ya. Bukan rasanya jadian, rasanya diputusin. Kok gua nggak pernah diputusin, orang jadian juga nggak pernah gitu. Itu ada cerita diputusin, galau gitu, terus naik ke atas jembatan, pengen loncat. Pas loncat ternyata luka-luka doang, lecet-lecet, nggak meninggal gitu kan. Jadi kayak kepancing supaya ngerasain apa yang kita sering nonton, dengar, curhat sama teman-teman. Makin sering kita nonton film-film yang ada drama cintanya, itu makin mancing kita untuk ngerasain, untuk pengen nyoba drama yang sama dalam kehidupan kita sendiri. Apalagi film-film yang romance gitu, tentang romantis dan segala macam, itu pasti pengen bikin kita, aduh seru ya, ada yang perhatiin, seru ya kalau bisa kayak gitu, jalan-jalan kemana segala macam. Nah ini artinya cerita, qasas dalam bahasa Al-Quran, itu ada pengaruhnya, ibrah. Memberi athar, memberi pengaruh dalam diri kita. Sehingga sepertiga dari isi Al-Quran itu bahkan lebih adalah kisah. Sampai kalau kita baca story behind the surat Yusuf, kan surat Yusuf itu isinya cerita Nabi Yusuf. Itu story di balik turunnya surat Yusuf, itu para sahabat lagi bosan baca ayat-ayat yang sifatnya perintah larangan. Emang sahabat bosan baca Quran? Ya, dan itu manusiawi. Kita kadang-kadang baca Al-Quran bosan. Kenapa? Karena nggak ngerti. Ada juga tuh yang baru hijrah, tatonya banyak banget. Tapi giliran sholat, yang paling duluan nangis. Soalnya imamnya kelamaan. Subhanallah nih, tatonya banyak, sholat tahajud, nangis duluan. Saya juga yang jadi imam merasa kayak cemburu gitu, iri. Kok dia duluan nangis ya, saya nggak bisa nangis. Pas sudah selesai, kenapa duluan nangis? Ustadz bacanya panjang banget. Oh, iya. Masalahnya di situ. Nah, di Al-Quran tuh ada ayat yang sifatnya perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam aqimis shalah dan seterusnya. Ada larangan, la ta'kulur riba dan seterusnya. Para sahabat kayak ngerasa monoton gitu, nggak ada variasinya. Akhirnya para sahabat datang ke Nabi, ya Rasul, ada ayat yang model-model lain nggak gitu? Ayat model gimana? Ya jangan gini-gini aja, pengen yang sesuatu yang baru gitu ya Rasul. Bukannya nggak enak kan bilang bosan sama Al-Quran, kan nggak enak tuh. Cuman ya emang bosan sih gitu. Sifat manusia, bukan Al-Qurannya membosankan ya, manusianya yang gampang bosan karena imannya lemah, karena lagi naik turun iman teh. Akhirnya turunlah surat Yusuf yang Allah menyampaikan kisah terbaik di dalam Al-Quran supaya para sahabat lebih bahagia lagi, lebih semangat lagi membaca Al-Quran. Dan mendengar kisah itu universal banget tuh nilainya. Kita nggak akan terjebak dengan perdebatan fikih. Kita nggak akan terjebak dengan mazhab-mazhab, walaupun itu juga kebaikan. Cuman kadang-kadang ada orang yang menyikapinya nggak bijak. Kalau kisah, insya Allah universal. Semua orang bisa mengambil pelajaran tanpa harus melihat dari mazhab apa, lintas pemahaman, tafsir, segala macam, enggak. Karena kisah itu sifatnya sesuatu yang bisa diambil pelajarannya oleh siapapun. Makanya hari ini kita pengen dengerin beberapa kisah yang mudah-mudahan bisa mentajdid, mengecas kembali iman kita, dan pulang dari sini lebih semangat lagi dalam beramal sholih.
Kalau beramal soleh ke Allah itu ibadah, zikir. Kalau beramal soleh ke manusia itu berakhlak mulia, terutama kepada orang tua. Jangan sampai kita dikenal orang yang baru hijrah, tapi malah disayangkan karena akhlaknya nggak bertambah baik. Harusnya makin hijrah, orang-orang di sekeliling kita tuh kayak makin ngerasa dapat banyak manfaat dari kita, dapat kebaikan dari kita. Ini berarti kita hijrahnya insya Allah sudah on the track. Semakin banyak ngaji, semakin baik akhlak. Jangan semakin banyak ngaji susah senyum. Makin rajin ngaji, makin rajin senyum. Tapi jangan salah senyumnya ya, bahaya. Bahaya. Senyumnya senyum yang ke teman aja, jangan diposting. Pertama saya pengen ngisahin tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu salah satu hobi beliau dengar kisah. Itu yang bikin iman Umar bin Khattab itu luar biasa. Hobinya itu dengar kisah. Kalau ada orang yang menurut Umar kayaknya ini lebih senior, lebih soleh, lebih berpengalaman, Umar langsung duduk. Pak, tolong beri saya nasihat, beri saya kisah. Suka dengar kayak gitu. Suatu hari Umar nemu seorang ayah yang sama anaknya itu apet banget. Sama anaknya itu kayak dekat banget, sayang banget ke anak laki-lakinya. Dan nggak sewajarnya kayak gitu, saking sayangnya ke anak laki-laki. Akhirnya Umar nanya, Bapak ada cerita apa dengan anaknya ini? Si bapak ini cerita, ya Amirul Mukminin, saya tuh pernah dulu ketika istri saya sedang hamil, saya dapat panggilan berjihad. Kan di zaman sahabat dulu ada wamil ya, wajib militer. Jadi semua laki-laki harus ikut membela negara. Saya dapat panggilan berjihad. Sedangkan istri saya sedang hamil tua, saya galau. Antara berangkat atau absen nungguin istri ngelahirin. Saya tanya ke istri saya, kata istri saya, Mas kan udah sering ikut jihad. Sekali-kali ini coba minta izin kepada komandan, kepada panglima supaya menunggui istrinya yang mau ngelahirin. Istrinya nggak rela suaminya berangkat. Tapi suaminya berat hati pengen membela agama Allah, membela negara. Setelah istikharah, tanya sana sini, akhirnya suaminya memutuskan saya harus berangkat. Urusan kamu saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun berangkat. Sebelum berangkat dia doa. Dia pegang perut istrinya, dia usap-usap sambil dia katakan, ya Allah, saya titipkan bayi saya ini kepada Engkau, Engkaulah sebaik-baik yang menjaga. Berangkat nih. Berangkat beberapa hari kemudian dengar kabar istrinya meninggal dunia. Dia langsung minta izin, diizinkan pulang lagi ke Madinah. Sampai di Madinah dia lihat rumahnya kosong, dia cari kuburan istrinya. Pas dia pergi ke kuburan istrinya, dia melihat kuburan itu ngeluarin asap. Kayak ada yang dibakar di dalam kuburan teh, ngeluarin asap. Terus Umar nanya ke tetangga, apakah istri saya berzina ketika saya tinggalkan? Kata tetangga, enggak, dia perempuan yang menjaga diri. Apakah istri saya berhutang yang belum dibayar? Kata tetangga, tidak, kalaupun ada sudah kami ikhlaskan. Apakah istri saya melakukan dosa ketika saya tinggalkan, mungkin menggibah atau dukun segala macam? Kata tetangga, tidak, dia perempuan yang solihah. Terus apa masalahnya? Kenapa dia kayak dibakar di dalam kuburnya, keluarin asap dari kubur itu? Penasaran, akhirnya kuburannya digali sama masyarakat. Pas digali, ditemukan istrinya sedang duduk di dalam kuburan sambil memangku bayinya, menggendong bayinya. Bayinya masih hidup, istrinya sudah wafat. Padahal tadi peninggalnya belum ngelahirin. Jadi ngelahirinnya di dalam kuburan. Dia duduk gini, dan kalau di zaman sekarang pasti udah pada lari ya. Atau masuk ke majalah tertentu gitu dengan judul azab kubur gitu kan. Nah, orang-orang pada heran ngelihat bayinya masih hidup, menangis, dan istrinya duduk dalam keadaan tidak bernyawa. Diambil bayi itu, istrinya dikuburkan kembali. Ternyata istrinya bukan diazab. Itu tanda-tanda dari Allah supaya digali kuburannya dan melihat kebesaran Allah. Waktu itu laki-laki ini menangis dan beristighfar, minta ampun kepada Allah. Orang-orang heran nanya, kenapa? Apa dosa kamu kok minta ampun? Dia bilang, saya berburuk sangka kepada Allah. Gimana berburuk sangkanya? Sebelum saya berangkat berjihad, saya mengusap perut istri saya katakan, ya Allah, saya titipkan bayi saya kepadamu, Engkau sebaik-baik penjaga. Saya enggak mengatakan bayi saya dan istri saya. Karena saya pikir istri saya sudah dewasa, bisa menjaga dirinya. Sedangkan bayi masih lemah,
Dan dia butuh penjagaan Allah. Saya berburuk sangka kepada Allah. Saya pikir manusia bisa menjaga diri, sementara bayi tidak. Orang dewasa bisa. Sehingga Allah hanya menyelamatkan apa yang saya titipkan dan membiarkan apa yang saya tidak. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ana indalni abdi bi. Kalau kita tawakal ke Allahnya 100%, Allah nolongnya 100%. Dan ukuran persentase itu yang tahu cuma kita, karena di hati kita itu yang muncul. Ada satu titik keraguan, berarti kurang dari 100%. Keraguan itu memperlambat datangnya pertolongan dan keajaiban dari Allah. Makanya aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kenapa ada orang di zaman dulu tuh kayak dapat karomah, keajaiban-keajaiban dalam hidupnya. Kayak nggak mungkin terjadi secara logika dan ilmiah. Karena memang dia yakinnya ke Allah itu 100%. Apakah kalau kayak gitu kita nggak perlu ikhtiar? Perlu, tapi ikhtiar nggak ada hubungannya dengan keyakinan. Ikhtiar itu hubungannya dengan kewajiban. Allah yang suruh ikhtiar, tapi yakin berhasil apa enggak, itu urusan yang kedua. Urusan hati antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak kita minum obat. Tentunya kita harus beli obat yang paling bagus, dokter yang paling recommended, yang spesialis. Oke, itu ikhtiar. Tapi kalau sampai hati kita terlibat dengan ikhtiar itu, meyakini bahwa kalau ini pasti sembuh, kalau ini kayaknya nggak ada harapan, soalnya dokter juga nggak ahli, berarti hati kita sudah terpaut dengan makhluk dan berarti sudah berkurang yakinnya kepada Allah. Saat itu kita tidak akan melihat keajaiban. Yang terjadi dalam hidup kita saat itu apa? Hal-hal yang ilmiah. Kenapa kita hanya ngalamin hal-hal yang ilmiah? Karena kita yakinnya kepada hal yang ilmiah. Kenapa ada orang yang ngalamin hal-hal yang sifatnya miracle? Karena dia yakinnya kepada mukjizat. Yakinnya kepada aun atau pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan kita tidak berikhtiar, ini bab a'malul qulub, amal hati. Apakah hati kita yakin nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala? Dan Umar mendengar cerita itu semakin yakin sama Allah. Makanya nanti muncul kasus di zaman Umar tuh luar biasa. Ini presiden kalau imannya 100% ke Allah, ada masalah di negaranya tuh dia tinggal bilang ya Allah beres tuh masalah. Jadi di Mesir waktu itu ada musim paceklik sampai sungai Nil tuh hampir habis tuh. Sehingga air sungai Nil nggak mengalir lagi ke ladang-ladang jagung, gandumnya orang-orang Mesir. Dan orang Mesir yang dulunya menyembah anak sapi betina mulai syirik lagi nih. Mulai berpikir, kalau kayak gini mah sama aja. Setelah Islam datang kita tetap aja susah, paceklik. Mending kita doa lagi ke nenek moyang kita, dewa-dewa yang dulu. Gubernur Mesir yang namanya Amr bin As waktu itu ngirim surat kepada Umar ke Madinah. Ya Amirul Mukminin, Mesir sedang diuji oleh Allah dengan kekeringan dan masyarakatnya hampir syirik. Kami mohon bantuan dari pusat, dari Madinah untuk membantu bagaimana mengatasi kekeringan di Mesir. Begitu surat itu sampai ke Umar bin Khattab, Umar nulis balik surat dalam bentuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk masyarakat rakyat Mesir. Dikirim ini surat ke Mesir. Waktu itu ibu kotanya masih Alexandria, belum Kairo. Dikirim ke Alexandria, malam itu diambil sama Amr bin As. Pas dibaca oleh Amr bin As, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan rakyat Mesir hujan yang mencukupi untuk mereka. Saat itu juga hujan turun. Sampai sungai Nil meluap dan menggenangi ladang-ladang jagung dan gandumnya orang-orang Mesir. Dan mereka bertakbir semuanya. Cuman ngirim surat doang dari Amirul Mukminin. Kan enak ya? Coba kalau kita hidup di zaman Umar. Ya Amirul Mukminin, saya belum dapat jodoh. Ya Allah beri dia jodoh. Beres. Cepet banget loh. Ya Amirul Mukminin, dia nolak saya. Ya Allah terimalah. Terima. Yang kemarin nolak hari ini. Kenapa ya saya jadi serak sama dia? Gara-gara doa Amirul Mukminin. Ini artinya teman-teman, keajaiban dari yakin kepada Allah itu luar biasa dari kisah Bapak tadi itu. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah. Kenapa nggak ikhtiar? Mungkin sudah ikhtiar, bikin pengairan segala macam, tapi belum berhasil. Yang kurang cuma satu, doa. Doa mungkin udah banyak, tapi belum diijabah karena doa-doa mereka tidak seajaib doanya Umar bin Khattab. Belum lagi Umar berdiri di atas mimbar. Ini mungkin terkenal nih, kejadian dalam perang Qadisiyah kalau nggak salah. Umar lagi khutbah Jumat di Madinah. Kaum muslimin lagi berperang di Irak melawan pasukan Persia, perang Qadisiyah namanya. Irak Madinah tuh kan kalau naik pesawat sekitar 2,5 jam, 3 jam, jauh tuh. Jakarta Medan lah, jauh. Nah, Umar lagi khutbah di atas mimbar, sholat Jumat,
tiba-tiba tema khutbahnya tuh ganti gitu. Lagi ngomong tiba-tiba beralih tema. Wahai kaum muslimin, naiklah ke atas bukit itu, baliklah kalian mundur-mundur gitu. Jadi Umar tiba-tiba kayak ngomongin sesuatu yang gak nyambung. Orang-orang heran, ini Umar kenapa? Oh ya udah biarin, namanya juga Umar gitu kan. Dia punya, mungkin dia ngelihat setan atau apa, setan kan takut sama Umar. Diem. Udah selesai sholat Jumat, pada datang, ya Amirul Mukminin, tadi apa yang terjadi? Kenapa Amirul Mukminin ngomong sesuatu yang gak nyambung? Kita juga gak ngerti. Kata Amirul Mukminin, saya ngelihat Allah menampakkan kepada saya pasukan Islam di Qadisiyah yang terdesak, hampir habis dibantai sama musuh. Tapi saya ditunjukkan ke sebuah bukit yang mungkin mudah-mudahan itu jadi benteng untuk mereka berlindung. Saya suruh mereka naik. Orang kan gak langsung percaya kan? Benar gitu terjadi kayak gitu. Kalau Rasul ngomong, mungkin aku naik ke langit, Isra Mi'raj, oke lah, itu aja masih ada yang mendustakan. Ini Umar yang ngomong, bukan Nabi yang dapat wahyu. Orang gak langsung percaya. Selang beberapa minggu kemudian, pasukan Qadisiyah pulang. Jadi utusan mereka pulang bawa berita tentang kemenangan perang dalam perang Qadisiyah. Dia cerita, suatu hari di hari Jumat, kami sedang berperang. Kami terdesak, hampir habis dibantai sama musuh. Udah gak ada jalan untuk berlindung. Tiba-tiba kami mendengar suara Umar. Amirul Mukminin berteriak, wahai kaum muslimin, naiklah ke atas bukit ini supaya kalian terlindungi. Akhirnya kami mundur naik ke atas bukit dan selamat waktu itu. Berarti benar-benar terjadi. Kok bisa? Ya, qadarullah. Ini keajaiban iman mereka. Apakah kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman kayak gini? Bisa, kalau keimanan kita dengan level yang sama. Kalau nggak selevel yang sama pun, minimal kita nusaddid. Kalau kita tidak bisa sama persis, minimal kita berusaha untuk nuqarib. Berusaha untuk pengalaman kita nanti, walaupun nggak sama persis, mirip-mirip dengan pengalaman mereka. Lagi-lagi bukan berarti tidak berikhtiar. Ini keajaiban-keajaiban yang terjadi. Dan saya juga baru ngalamin kemarin pas saya di seminggu, nggak kurang dari seminggu yang lalu, saya baru pulang dari laut di Batu Karas. Di sini ada teman saya, Agi. Mana Agi? Nah, ini Agi ya. Ini by the way model iklan. Ada deh pokoknya iklan jodoh. Agi ini anak Batu Karas. Agi boleh diceritain? Agi ini anak Batu Karas. Batu Karas itu Jawa Barat, daerah Pangandaran. Dari Bandung kurang lebih 6 jam perjalanan. Kalau lagi ada ombak saya suka ke sana nonton orang main surfing. Nggak main sih, main dikit-dikit tapi nggak jago. Nonton orang main surfing. Ketemu Agi. Agi nggak tahu tuh ya. 2 hari sebelum saya datang ke Batu Karas, dia sama temennya, ngojek itu apa? Berenang yuk gitu. Yuk berenang. Dia ikut, padahal lagi nggak enak badan, tapi pengen berenang. Pas lagi di pantai, saya datang ketemu loh, kayak kenal nih, hitam-hitam ektis gitu. Ternyata ketemu saya, Ustadz Hanan ya, ya wah, kenalan. Ustadz saya tuh ketemu Ustadz kemarin di Maruya pas kajian minggu bulan yang lalu. Cuman karena jamaahnya banyak, saya nggak bisa ketemu Ustadz, nggak bisa salaman. Saya waktu itu membatin. Ya Allah, saya pengen banget ketemu Ustadz Hanan langsung, tapi jangan dalam suasana ta'lim yang ramai, langsung berdua. Mudah-mudahan terkabulkan. Akhirnya Agi banyak istighfar sebulan istighfar, akhirnya terjadilah yang tadi itu. Dia nggak enak badan, saya juga tiba-tiba ujuk-ujuk, kenapa ya saya pengen ke Batu Karas, ternyata di sana ada ombak, kan ada Agi. Ketemu aja di Batu Karas, itu cara Allah menskenariokan. Dan itu terbukti banget loh, istighfar. Bukan karena saya orang soleh, dan kita bisa istighfarin siapa aja. Saya pengen ketemu ini, dan itu ajaib. Kalau misalnya nggak ketemu pun di dunia, insya Allah ketemu dengan orang soleh itu nanti di akhir. Apa ruginya beristighfar dan berdoa? Nggak ada ruginya kan? Ya Allah, saya pengen banget ketemu dengan, misalnya, sebutlah ulama yang paling kita ngefans di dunia, siapa gitu, dengan Imam Sudais. Imam Masjidil Haram. Pengen banget jabat tangan sama Imam Masjidil Haram yang imamin umat Islam seluruh dunia gitu. Tapi kan gak mungkin. Kita umroh, kita haji juga gak bisa ketemu dengan Imam Sudais. Kita berdiri paling depan ya, di dekat dengan Hajar Aswad. Begitu mau sholat diusir tuh. Begitu selesai salam langsung dipagar betis sama askar-askarnya. Susah ketemu beliau tuh, ajaib banget kalau bisa ketemu. Tapi kan gak ada salahnya beristighfar kan.
Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, Sudais, astagfirullah, astagfirullah, Sudais, astagfirullah. Terus aja gitu. Pengen ketemu Sudais. Tiba-tiba bisa aja Sudais datang ke Indonesia, ada seminar apa, mungkin bisa ketemu yang paling logisnya. Atau kalaupun nggak ketemu di dunia, tiba-tiba bangkit dari kubur di sebelah kita. Siapa? Kan kamu sering manggil saya dulu, siapa? Sudais. Sudais yang mana ya? Imam Masjidil Haram, Masya Allah, Syekh, gitu. Dan orang soleh nanti di akhirat, dialah yang salah satu akan menyelamatkan kita dari perjalanan yang sulit. Selain syafaat Rasulullah SAW. Jadi kalau disebut nama Nabi, kita spontan ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perlu bahkan kayak respect banget gitu. Kalau disebut nama Nabi langsung Sallallahu Alaihi Wasallam, karena luar biasa jasa Rasulullah. Yang jelas, selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti ulama-ulama orang-orang soleh juga bisa nolongin kita di akhirat. Jadi kalau kita doa, ya Allah pengen banget ketemu si Fulan, Syekh Fulan, Ustadz Fulan, Kiai Fulan. Kalau nggak ketemu pun di dunia, pasti ketemu di akhirat. Yang jelas harapan kita nggak mungkin Allah abaikan gitu aja, nggak mungkin. Pasti Allah kabulkan. Cuman Allah kadang-kadang menggunakan cara yang lebih baik daripada yang kita pernah bayangin. Ketemu beliau di dunia paling cuma selfie. Tapi kalau ketemu di akhirat, dibawa selamat di sirat yang panjang, lebih mending mana? Ketemu nih dengan seorang ulama, orang soleh yang kita ngefans banget nih. Pokoknya saya pengen banget selfie sama beliau, ya Allah. Apalagi kalau orang soleh itu followersnya banyak, misalnya 1.100.000. Sedikit itu mah, banyak model yang 17 juta, 19 juta. Pengen followersnya nambah kalau selfie sama beliau. Cuma nambah followers. Tapi kalau ketemunya di akhirat, nambah apa? Nambah derajat, naik level. Kita jadi selevel dengan masuk ke level beliau, padahal kita mah malahnya nggak selevel gitu. Kenapa? Karena dibawa sama beliau. Orang soleh itu kalau mau masuk surga, teman-teman nyari teman-teman yang mencintainya di dunia. Ya Allah, mana Fulan, dia mencintai saya di dunia. Ya Allah, mana Fulan, dia mencintai saya di dunia. Allah bilang, dia masih tuh di sidang, belum beres-beres, sudah sidang ke-30 misalnya. Kan sidang di dunia aja satu kasus berpuluh-puluh kali kan? Gimana sidang akhirat lebih berat lagi tuh. Ya Allah, tolonglah dia, selamatkan dia karena saya mencintainya selama di dunia karena Engkau. Akhirnya orang-orang soleh pada balik lagi. Dari surga balik lagi ke padang mahsyar. Demi ngapain? Demi menyelamatkan orang-orang yang mencintai mereka semasa di dunia. Datang ke padang mahsyar, cari ke bagian informasi. Tolong dong yang namanya ini gitu, panggilin. Perhatian-perhatian, Hanan At-Taki dipanggil sama Syekh siapa gitu. Saya dipanggil, datang aja. Mas, saya yang dipanggil, benar Hanan At-Taki? Ya, mana coba buktinya? Aduh, saya lupa bawa kartu nama. KTP misalnya. Nah, pasti tahu lah ya malaikat sama kita. Udah, masuk aja. Tuh ada yang nungguin di business lounge gitu. Jadi ada VIP lounge-nya gitu kan. Oh, saya boleh masuk VIP lounge-nya, masuk ke VIP lounge. Udah sampai di sana, udah ada makanan segala macam, mereka lagi duduk. Kayak asa kenal nih, siapa ya? Dekat Hanan ya? Ya, wah kita sering ketemu dalam doa. Wah, akhirnya pelukan. Ada apa Syekh? Yuk ikut saya ke surga, kan enak banget kan? Terus sidang saya gimana? Udah beres, diberes sama teman-teman saya. Saya banyak banget teman di dalam gitu. Saya banyak. Beres kan? Di dunia aja bisa gitu, masa di akhirat gak bisa? Tapi dengan seizin Allah dan Allah ridho dengan kebaikan-kebaikan itu. Jadi nggak ada sia-sianya juga kita. Kan dulu saya pernah cerita yang Imam Ahmad bin Hambal kan, yang pengen banget ke Basrah, dan itu ternyata terjadi juga sama Agi. Dan terjadi juga sama salah seorang driver ojek online di Bandung. Baru 2 bulan yang lalu kejadiannya. Saya lagi datang ke markasnya Pemuda Hijrah, kita sering ada kayak rapat gitu di kantor. Markas kita namanya Masjid Al-Latif di dekat Gedung Sate. Datang dari pagi rapat sampai sore. Dan saya pakai baju main biasa, bukan pakai baju taklim. Sebetulnya sama aja sih. Nah, waktu itu sholat zuhur di Masjid Al-Latif, saya ngimamin sama asar. Habis asar pulang. Karena nggak nyetir sendiri, saya pakai online, saya order nih. Order, pakai ojek, ada yang ngambil. Drivernya ngambil, datang, jemput, pulang. Kemana? Ke Cimahi, pulang. Di tengah jalan dia nanya, Mas sering sholat di Masjid Al-Latif itu ya? Saya bilang, ya lumayan, saya bilang. Ya itu masjid rame banget, anak-anak muda pada numplak di situ taklim. Siapa sih itu, ada imam muda, bagus suaranya gitu. Ntar, jangan GR dulu.
Muzammil, oh iya Muzammil, ya bagus tuh. Tadi udah GR, ternyata salah. Oh Muzammil, benar-benar Muzammil tuh suaranya bagus banget ya, anak ITB kan? Ya anak ITB ya. Kalau Mas di situ sering ngimamin juga? Ya sesekali sih saya bilang. Dia mulai curiga gitu. Suka ikut talim juga di sana? Ya kadang-kadang saya bilang. Kenal sama Muzammil? Ya lumayan, padahal murid sendiri kan. Lumayan saya bilang. Oh Mas, kayak gak asing nih. Mas tadi ngimamin sholat zuhur bukan? Ya saya bilang. Mulai curiga kan dia. Mas namanya siapa sih Mas? Hanan saya bilang. Hanan? Hanan yang mana nih? Ya. Saya bilang Hanan Taki. Wah langsung oleng dia mah. Mas biasa aja mas biasa aja gitu. Ini benar Ustaz Hanan Taki, benar. Masya Allah, ya Allah, udah gitu kayak terharu gitu, heboh semua orang pada ngelihat lampu merah lah gitu ya, pada ngelihat semuanya. Saya langsung pakai masker, gitu. Ustadz tahu nggak Ustadz, saya sebulan ini istighfar terus habis dengerin cerita Imam Ahmad bin Hambal yang ke Basrah, saya istighfar. Ya Allah, pengen banget ketemu Ustadz Hanan, tapi jangan ditaklim berdua, jadi bisa curhat-curhatan gitu. Ternyata Allah bikin skenario, saya order ojek online, dia ngambil, jadi ngobrol di jalan sampai ke rumah, akhirnya bertamu nggak pulang-pulang. Nah ini. Luar biasa cara Allah. Dan wallahi teman-teman, dan itu terjadi. Jadi udah 2 kasus nih yang saya alamin ya. Satu Agi, satu lagi yang ojek online tadi. Dan dua-duanya hajatnya sebulan Allah kabulkan. Jadi kalau ketemu saya aja sebulan gampang, masa ketemu jodoh bertahun-tahun gak dapat ya? Gimana nih? Istighfarnya gimana nih? Ini terutama buat cewek-cewek nih. Kalau cewek-cewek kan nggak bisa nyari. Masa cewek kepo gitu kan nggak mungkin. Pura-pura follow, nge-like. Kok dia nge-like terus yang first like lah gitu. Nggak mungkin kan. Cewek kan agak-agak jaim. Ya udah istighfar aja deh. Banyak-banyak istighfar. Tiba-tiba ada yang kesandung jatuh di depan cewek. HP-nya jatuh. Dia pergi HP-nya nomornya. Nggak penting sih ceritanya. Pokoknya ada... Ada jalan dari Allah yang kita nggak ngerti nih, yang jelas bisa. Kita tinggal yakin aja sama Allah, istighfar, Allah yang kasih jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pokoknya kalau kalian bersungguh-sungguh kata Allah di jalan kami, udah kami kasih jalan-jalan keluar yang subul, jamak dari sabil, banyak banget jalan keluar di sisi Allah. Yang penting kita jahadu fillah, berusaha di jalan Allah SWT. Itu kisah pertama Umar bin Khattab. Kisah kedua teman-teman yang dirahmati Allah SWT, yang bisa ngebooster iman kita ke Allah tuh kisah ada seorang ulama namanya Ibrahim Al-Asom. Kalau pernah dengar. Beliau disebut Al-Asom itu karena emang beliau orang yang sangat terjaga. Ibrahim Al-Asom ini ulama miskin pengen haji. Setiap ada orang yang berangkat haji, beliau kayak ngucapin selamat gitu, terus melepaskan. Pas pelepasan jamaah haji, beliau selalu baper, nangis sendiri di pojok rumah. Dilihat sama putrinya, kayaknya ayah pengen banget haji nih, tapi nggak cukup nafkah. Anaknya yang putri yang paling sulung nanya, "Pah, kenapa sih papa nggak haji aja?" Kata Ibrahim Al-Asom, "Nak, kalau ayah haji, terus yang nafkahin kalian siapa? Biaya haji mungkin murah, tapi nafkahnya siapa? Sementara istrinya, keluarganya nggak ada yang nafkahin selain suaminya ini, orang tua." Akhirnya anaknya bilang, "Allah yang menafkahi kami. Berangkatlah wahai ayah, serahkan kami kepada yang lebih baik daripada ayah, yaitu Allah." Terus anaknya nanya, "Ayah itu pemberi rezeki atau pemakan rezeki?" Ini anak luar biasa nih. Ayah itu pemberi rezeki atau pemakan rezeki? Ayahnya bilang, "Pemakan rezeki sama seperti kamu dan yang lain." Ya kalau gitu serahkan kami kepada pemberi rezeki. Berangkat wahai ayah. Beneran. Ibu gimana? Udah ibu biar aku aja yang ngobrol. Ngobrol sama ibu mah.
biarin ayah berangkat haji, nanti biar Allah yang jaga kita. Setelah dibujuk, akhirnya setuju. Berangkat nih Ibrahim Al-Asam. Berangkat, di tengah jalan berdoa, ya Allah, saya titipkan keluarga saya kepada Engkau sebaik-baik yang menjaga, yang memelihara. Saya aja Engkau pelihara, apalagi keluarga saya. Akhirnya berangkat. Hari pertama, nafkah yang disiapin sama ayah mereka masih cukup. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat mulai kurang nih. Udah nggak cukup makanannya, rotinya habis. Cuma ada air putih doang, korma udah habis. Mulailah ibunya mengeluh. Ngeluh kepada anak yang perempuan, nih gara-gara kamu nih. Gara-gara kamu akhirnya ayah berangkat, terus kita gimana, nasib kita gimana, dan seterusnya ngeluh. Anaknya nanya lagi kepada ibunya, "Mah, ayah kita itu pemakan rezeki atau pemberi rezeki?" Kata mahnya, "Ya, pemakan rezeki sama dengan kita, tapi kan tetap harus ikhtiar." Ya udah, kalau gitu, pemakan rezeki telah pergi, sedangkan pemberi rezeki terus menjaga kita. Allah kan nggak pergi, yang pergi itu yang makan rezeki. Allah nggak pergi. Jadi tenang aja mah, sabar sedikit. Karena kalau Allah mau ngasih kejutan, Allah biasanya suka ngasih ujian dulu. Kenapa dikasih ujian? Supaya Allah ngelihat kita tuh pantas nggak sih dapat kejutan dari Allah. Ini penting nih ya. Kalau Allah pengen ngasih kita surprise, Allah biasanya nguji dikit. Kenapa diuji? Karena Allah pengen lihat kita tuh pantas nggak sih dapat surprise yang luar biasa dari Allah. Kalau kita bersabar, Allah kasih tuh kejutan yang luar biasa. Sabar mah, sabar. Gak lama kemudian lewatlah satu rombongan dari raja. Rombongan pangerannya lewat berburu kehabisan air. Akhirnya ada satu pengawal datang ke rumah Ibrahim Al-Asam, ngetuk pintu minta tolong diberikan air. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya rombongan pangeran, kita kekurangan air, boleh minta air dari sumur kalian? Kata istrinya, boleh, silakan ambil aja sesukanya, air berlimpah. Akhirnya ngambil, dibawa ke pangeran. Sampai di rombongan pangeran ini mereka minum, airnya manis. Nggak seperti air sumur yang lain, kayak dikasih gula gitu, manis banget airnya. Ini air kok manis? Akhirnya pangerannya heran, nih kamu dapat dari sumur mana sih kok airnya kok rasanya manis dan segar gitu. Kayak apa, es teh manis lah pokoknya, airnya manis, segar, habis makan warung Padang kan es teh. Akhirnya mereka balik ke rumah itu, tanya ini rumah siapa? Ini rumah Ibrahim Al-Asam. Oh Ibrahim Al-Asam selebgram itu gitu. Kan terkenal Ibrahim Al-Asam waktu itu jadi selebgram, semua orang tahu, tapi nggak tahu wajahnya, cuma tahu namanya, nama besar lah ya. Oh Ibrahim Al-Asam ulama besar itu ahli tasawuf, ya, seperti yang orang-orang sering ngomong-ngomong. Oh kalau gitu kami merasa terhormat bisa minum air yang berkah dari rumahnya Ibrahim Al-Asam. Wah ibu kemana? Ibrahim Al-Asam lagi berangkat haji. Apa yang kalian butuhkan? Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Kan harga diri ya, nggak mau mengemis. Akhirnya pangeran ini ngomong ke semua menteri, keluarkan semua barang-barang berharga kalian, serahkan kepada keluarga Ibrahim Al-Asam sebagai bentuk terima kasih karena udah nolong kita ngasih air. Akhirnya mereka ngasih emas, segala macam berpeti-peti gitu, taruh di rumah Ibrahim Al-Asam dan mereka melanjutkan perjalanan. Setelah mereka pergi, anak perempuan ini bilang lagi, "Mah, ayah itu pemakan rezeki atau pemberi rezeki?" Wah, pemakan rezeki. Allah. Semangat sekarang. Mamanya udah semakin yakin. Ayahnya pulang, harta itu belum habis. Selama beberapa tahun mereka bisa makan tanpa harus bersusah payah. Nah ini artinya tingkat keyakinan kepada Allah itu setelah ikhtiar pastinya memberi kita kejutan-kejutan yang kita nggak pernah bisa ngebayangin. Nah dalam hidup kita kadang-kadang harus berani bertaruh karena Allah. Kan kita sering gambling karena manusia kan? Kita gambling ngutang ke satu perusahaan yang nanti bayarnya lebih mahal, lebih bertambah. Kita ngutang 10 juta, bayarnya jadi 13 juta. Kita gambling, ketutup lah. Orang saya nanti untungnya sekian-sekian, gambling kan? Kenapa kita berani gambling kepada makhluk yang bahkan tidak ada niat baik untuk menolong kita? Tetapi kita tidak berani gambling kepada Allah yang bahkan berjanji pasti akan menolong kita selama kita di jalannya. Kenapa nggak berani gambling kepada Allah? Nikah tunggu mapan dulu. Kenapa nggak gambling aja? Nikah nanti Allah mapankan. Bukankah janji Allah gitu? Kalau mereka fakir, kalau mereka fukoro, kalau mereka nggak punya makan, Allah yang akan memberi makan. Kan beres? Jadi datang ke calon mertua, "Pak, saya pengen melamar anak Bapak. Udah punya kerja apa? Belum, Pak. Terus gimana memberi makan anak saya?" Allah yang memberikan makanan. Dan ngomongnya jangan ragu-ragu, yakin. Allah, Pak. Bapak mau saya sebutin hadis-hadisnya?
Siapin aja buku hadisnya beberapa lembar. Silakan Bapak boleh dibaca-baca pas waktu senggang. Mungkin waktu itu nggak langsung diterima. Hidayah orang kan bertahap ya. Waktu itu minimal dia udah ngerti dulu. Hari seminggu kemudian setelah dia baca hadis-hadis, akhirnya dia nelpon untuk ngomong lagi, minta hadis yang lain. Tapi nggak nerima-nerima gitu. Cuma pengen belajar agama doang. Intinya teman-teman, yakin sama Allah. Bukan nunggu mapan baru nikah. Nikah Allah mapankan. Nunggu punya bekal baru berangkat ke luar negeri ke Mesir. Berangkat dulu, nanti Allah kasih bekal. Tahu itu yang sering saya jelasin, yang kalau di YouTube kan ramai tuh. Gimana saya berangkat ke Mesir nggak bawa bekal. Ikhtiar udah mentok, dan mentok-mentoknya cuma dapat $1.000. Udah mentok banget tuh. Tabungan dikuras, kemudian ikut beberapa perlombaan supaya dapat hadiah. Memang waktu itu saya nggak ikhlas, pengen juara supaya dapat hadiah, dapat 500.000, dapat 1 juta, wah bisa dikumpulin $1.000, habis bayar tiket sama travel. Nggak ada uang sisa sama sekali, Rp1 juga nggak. Kan ikhtiarnya udah mentok nih, apakah doa pernah mentok? Doa itu nggak ada mentoknya, ada aja terus. Ya udah ya Allah, saya udah ikhtiar, dapatnya cuma $1.000. Sisanya pasti banyak, cuman ada di sisi Allah, bukan di sisi saya. Ada banyak, cuman di sisi Allah. Allah ghaniyun, Allah maha kaya. Wa ma indallahi khair, dan apa yang ada di sisi Allah pasti lebih baik daripada yang di sisi kita. Allah ngasihnya pas kita butuh. Sekarang saya kan belum butuh, butuhnya buat bayar travel. Ya udah Allah bayarin dulu buat travel. Kalau buat makan nanti ngasihnya pas mau makan, jangan sekarang. Kita kan sering yakinnya kalau udah ada di tangan kita, bukan di tangan Allah, dan itulah derajat keyakinan kita. Makanya yang terjadi keajaiban dalam hidup kita itu ya gitu-gitu aja. Kita yakin apa yang ada di tangan kita, bukan yakin apa yang ada di tangan Allah. Terus yang di tangan Allah, saya gimana nanti? Ya pas kita butuh Allah kasih. Jadi ibaratnya kita kayak nitipin duit ke orang yang sangat terpercaya, orang tua kita gitu. Atau ke istri. Mah, mama pegang ya, kita lagi kayak traveling berdua nih sama pasangan. Yang, kamu yang pegang duitnya, kasih. Berapa? 10 juta, jalan ke Bali gitu. Kita khawatir nggak jalannya? Enggak, orang duitnya udah pegang pasangan kita kan. Dan kita percaya nggak mungkin dia duit itu dipakai sendiri. Tiba-tiba dia beli gaun, beli apa, habis saja duitnya. Nggak mungkin, dia paham manajemen keuangan kita. Pas, mah bayarin taksi, keluarin sama dia. Mah bayarin, kasih tips ke bel misalnya di hotel, bayarin sama dia 15.000, 20.000. Ada terus ketika kita butuh. Gitu juga kita menitipkan nasib kita kepada Allah. Masalahnya cuma yakin. Bukan ada apa enggak, adanya pasti. Yakin enggak, itu doang masalahnya. Sama kayak kita nitip ke pasangan tadi, ada duitnya. Yakin enggak bahwa duit itu nanti akan dikasih pas kita butuh? Yakin. Berarti ke Allah juga harusnya kayak gitu. Bukan enggak ada duitnya, bukan enggak ada hartanya, bukan enggak ada kebaikan dan anugerah itu. Ada banget. Cuman, yakin enggak kita Allah sebaik-baik yang memelihara? Berangkat ke Mesir, butuh makan, baru Allah kasih buat makan. Butuh bayar kos-kosan awalnya 3 bulan pertama, baru Allah kasih buat kos-kosan. Butuh, setiap butuh Allah kasih. Toh selama saya di Mesir, saya nggak pernah tuh ngerasa kurang dari kebutuhan saya, walaupun nggak megang lebih, tapi nggak pernah merasa kurang. Sama kan? Apa bedanya dengan orang yang megang lebih? Ya, ada 2 orang nih. Yang satu pegang duit banyak, tapi yang dibelanjakan segitu-gitu aja. Yang satu nggak pegang duit banyak, tapi yang dibelanjakan juga sama dengan yang pegang duit banyak. Bedanya apa? Cuman beda tenang doang ya. Yang satu tenang karena megang duit banyak, yang satu nggak tenang karena nggak megang duit kan? Cuma beda itu doang, padahal yang dibelanjain sama. Kalau nggak punya duit nanti mau beli sesuatu yang mahal gimana? Ya berdoa aja minta yang mahal. Ya Allah, pengennya sih Alphard, duit nggak ada. Kita kan baru berani milih barang mahal kalau kita punya duit banyak kan? Kenapa nggak berdoa yang mahal walaupun kita nggak punya duit? Di situ belajar iman, belajar yakin sama Allah, belajar la ilaha illallah. Saya dulu pas mau beli rumah, memangnya saya punya duit? Yang saya juga cerita tuh, duitnya berapa? Cuma 30 juta. Rumah yang dicari 300 juta. Rumah yang didapat 700 juta. Coba gimana tuh? Logikanya nggak masuk. Tapi yakin aja sama Allah, jalan aja tuh, jalan-jalan, azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Masuk ke masjid, sholat. Nggak kepikiran juga habis sholat dapat rumah. Kalau kepikiran mungkin nggak dapat kan? Kepikirannya, Allah yang panggil. Nih bos manggil nih. Nggak boleh ditunda-tunda kan? Bos yang manggil, datang. Sholat, habis sholat ketemu jemaah. Ustadz lagi ngapain? Nggak, lagi jalan-jalan. Senyum-senyum malu gitu. Jalan-jalan kok jauh-jauh ke sini, daerah Cimahi pelosok gitu.
Nggak lagi nyari rumah, Pak. Ah, kebetulan Ustaz, saya juga lagi jual rumah 700 juta, ada yang minta, saya nggak lepas. Senyum aja. 700 nggak dilepas, apalagi 300. Enggak, Pak, saya nyari-nyari yang kecil-kecil aja, yang 2 kamar buat saya sama anak. Oh, udah Ustaz, lihat aja dulu, siapa tahu berubah pikiran. Enggak apa-apa, makasih gitu. Pulang nih, malam dia telepon lagi, Ustaz, please besok datang ya. Ini benar ya kata Nabi, kalau kita nggak mencari dunia, dunia tuh ngejar-ngejar kayak memelas gitu, begging ke kita tuh. Bayangin dunia begging. Please Ustaz datang, please Ustaz ambil saya, kata si rumah teh. Rumahnya minta begging ke saya supaya saya tinggal di situ. Ya saya mah orangnya biasa-biasa aja. Karena nggak yakin kalau itu bisa gitu ya. Ya udah karena menghargai dia datang besoknya. Bukan untuk ngelihat rumah, menghargai orang yang meminta. Datang pas ngelihat garasinya muat 3 mobil, makin nggak mungkin. Ada kolam renang anak, makin nggak mungkin. Kamarnya 10, wah nggak mungkin. Nggak mungkin. Gimana Ustadz, kata dia? Rumahnya besar ya Pak. Gitu doang basa-basi. Gimana Ustadz, tertarik? Ya siapa nggak tertarik rumah kayak gini, tapi saya nggak nyari yang kayak gini-gini Pak. Males ngerawatnya, nyapunya susah. Gitu. Alasan gitu. Udah Ustadz, sanggupnya berapa? Saya nyarinya yang 300 juta sih Pak. Udah, ambil aja Ustadz. 300 juta langsung ambil. Saya baru bilang, cuman duitnya 30 juta. Mungkin dia nggak enak juga mau ngomong, Ustadz ngomong dari tadi kayak gitu ya. Saya, duitnya cuma 30 juta Pak, boleh nggak saya cari dulu cicilan kemana gitu. Saya lagi nyari-nyari yang finance cari untuk cicil. Udah Ustadz nggak usah gitu-gitu, ribet. Udah nyicil ke saya aja kalau Ustadz ada duit. Berapa lama nih? Ya terserah Ustadz. Mau setahun, 2 tahun, 10 tahun, terserah Ustadz deh. Alhamdulillah sampai setahun lunas. Allah kasih rezeki. Yang tadinya kita tuh nggak punya rezeki sebanyak itu untuk bisa ngelunasin utang besar. Tapi begitu Allah kasih kesempatan, bukan sengaja mau berhutang, Allah mudahkan, ya udah. Akhirnya ada aja jalan. Saya usaha awalnya jual beli pulsa gitu kan, ada 60 cabang pulsa dulu di Bandung, belum ada Indomaret, Alfamart. Terus mulai naik lagi jual beli mobil bekas, mulai naik lagi main di properti sedikit-sedikit, nggak banyak, nggak gede sih. Tapi di situ Allah ternyata benar ya, kalau kita mintanya ke Allah, Allah Maha Kaya, bisa ngasih lebih dari yang bisa dikasih oleh manusia. Kalau minta ke manusia, minta banyak-banyak amat sih, kan gitu kan ya. Minta ke perusahaan finance, pasti dia minta jaminan. Jaminannya dia akan ngasih maksimal setengah dari harga anggunan yang kita gadaikan. Itu artinya kita selama ini belum bisa tenang, belum bisa tumakninah kalau belum ngelihat materi itu di kantong kita, di saldo kita. Seolah-olah kalau itu di tangan Allah nggak ada. Itu masalah kita. Masalah kita di situ, teman-teman. Seolah-olah kalau masih di tangan Allah itu belum ada. Padahal di tangan Allah itu lebih ada daripada di tangan kita. Kenapa? Di tangan Allah itu nggak akan raib. Nggak ada yang bisa nyolong di tangan Allah. Di tangan kita banyak yang bisa nyolong. Di tangan Allah itu nggak mungkin diambil orang, dicopet, dijambret, nggak mungkin. Di tangan kita gampang banget dijambret. Di tangan Allah nggak mungkin salah ngitung. Di tangan kita gampang salah ngitung. Di tangan Allah nggak mungkin mubazir, sia-sia, salah penggunaan. Di tangan kita mungkin banget salah digunain. Akhirnya mubazir, sia-sia. Artinya apa yang di tangan Allah khair. Wa ma indallahi khair. Benar-benar lebih baik. Cuman Allah kenapa nggak nunjukin fisiknya? Karena Allah nggak pengen kita melihat itu dengan mata kita. Allah pengen kita melihat itu dengan hati dan iman kita. Jadi yang bisa mendapatkan apa yang di tangan Allah itu hanya orang yang bisa ngelihatnya dengan iman dan hatinya, bukan dengan matanya. Kalau kita cuma ngandelin mata terus menerus, berarti yang kita akan alami dalam hidup itu hanya yang terlihat saja. Yang tadi saya bilang logis dan ilmiah, dan itu nggak ajaib. Walaupun itu juga hal-hal aja sih, baik-baik aja buat kita. Tapi kan kita pengen naik level lebih baik, lebih enjoy lagi dengan hidup. Berarti kita harus belajar menggunakan mata batin. Dan mata batin ini adalah iman. Mata batin ini basirah. Mata batin ini adalah tazkiyatun nufus. Mata batin ini adalah al-qalb. Hatinya. Al-fiqhu fiqhul qalb. Pemahamannya bukan pemahaman fikiran. Pemahamannya fiqhul qalb. Fiqhul qulub. Difahami dengan hati. Itu teman-teman dalam segala urusan. Mau kerjaan, mau skripsi, mau kuliah, mau jodoh, mau apapun.
gunakan bukan hanya mata fisik kita untuk melihat kayak nggak ada tanda-tandanya nih. Mungkin di sini nggak kelihatan, tapi di sini Allah yang mendatangkan. Tiba-tiba ada keajaiban terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya sering ngalamin yang kayak gitu-gitu tuh sering banget. Termasuk ketika dapat musibah. Kalau kita tahu bahwa kalau kita dapat musibah dan kita ridho, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas kan ibadah. Kalau musibah namanya ridho. Walaupun orang Indonesia suka bilang yang ikhlas ya, bukan yang ikhlas, yang ridho ya gitu. Kalau kita ridho dengan satu musibah lalu kita serahin sama Allah, Allah tuh gantiin yang lebih banyak loh. Masalahnya kita nggak yakin. Dapat musibah langsung panik, langsung putus asa. Harusnya pas dapat musibah, tetap kita ikhtiar untuk menyelesaikan masalah kita, mencari jalan keluar, mengambil kembali hak kita. Tapi itu jangan sampai mengalahkan porsi kita meminta kepada Allah gantinya yang lebih baik. Begitu dapat musibah, ini bukan cuma antara kita dengan orang, tapi antara kita dengan Allah. Ya udah, kalau lo curang sama gua, ya Allah beri saya yang lebih baik daripada yang sudah hilang dari saya. Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Langsung Allah ganti. Dan itu janji Rasul. Mana pernah Rasulullah berdusta? Tidaklah orang berdoa dengan doa itu ketika musibah, kecuali Allah akan memberikan gantinya yang lebih baik untuk dia. Tapi kita harus benar-benar yakin dan bijaksana. Maksud bijaksana sini, jangan mendikte Allah harus seperti yang kita pengenin. Kadang Allah ngasih yang lebih baik, nggak mungkin yang lebih kurang. Minimal sama atau lebih baik. Nggak mungkin kurang dari itu. Doa, saya pernah mobil saya diserempet orang. Terus orangnya pergi. Saya ini ternyata untuk benerin mobil yang keserempet itu 1,5 juta. Langsung doa waktu itu juga. Pas lagi kena musibah, jangan tunggu marah dulu beberapa hari baru doa. Saat itu juga. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Orangnya udah nggak ketahuan di mana, nggak bisa ngejar lagi. Tapi saya udah rugi 1,5 juta. Gimana nih ya Allah, beri saya ganti yang lebih baik. Seminggu kemudian Allah ganti 15 juta. Benar kan 10 kali lipat? 15 juta. Dan itu bukan sedekah, bukan pemberian orang yang kasihan. Allah kasih jalan mungkin lewat usaha apa, lewat penghasilan apa, lewat untung dari mana. Yang jelas halal. Dan itu 15 juta 10 kali lipat. HP saya jatuh. HP waktu itu harga yang punya pertama harga 2 juta. Ada qiyamul lail di masjid markasnya Pemuda Hijrah. Saya bangun jam 2, acaranya jam 2. Jadi udah telat kan. Bangun langsung panik gitu. Orang-orang pada nunggu. Miss call udah 15 gitu, banyak banget. Ustaz kemana aja? Akhirnya panik, wudu. Karena panik pakai baju segala macam, HP jatuh dan kacanya langsung pecah dan gak bisa dipakai. Saat itu juga saya doa, ya Allah beri saya ganti yang lebih baik darinya. Berangkat ke masjid. Paginya Allah ganti dengan Note 5 yang waktu itu harganya 10 juta. Gimana caranya? Allah punya banyak cara, ada aja. Tiba-tiba ada usaha ini yang mungkin untung sedikit, dari sini ada apa, ada yang hadiah atau ada apa. Banyak banget subulana, jalan-jalan. Kami tinggal minta aja sama Allah. Sehingga kalau kita yakin dengan ini, begitu diputusin. Kita adik kakak aja ya, nggak apa-apa. Langsung nih. Kan dalam kondisi kayak gitu kayaknya kita lagi ngejos banget ya imannya. Doanya lagi khusyuk banget tuh. Sholat aja nangis-nangis kan. Padahal imam tuh belum baca ayat, kita udah nangis. Allahu Akbar. Takbirnya aja khusyuk. Coba subhanallah itu. Kalau lagi diputusin emang gitu banget sih sholatnya. Pernah gak sih ngerasain? Gak pernah ya. Pokoknya waktu yang paling enak berdoa itu lagi habis diputusin. Habis rugi, pokoknya lagi banyak masalah tuh, doanya enak banget tuh. Tilawah Al-Quran baru Alif Lam Mim dan nangis. Belum juga ayatnya la uqsimu biyaumil qiyamah tentang al-haqqah, enggak, bukan ayat-ayat kiamat. Alif Lam Mim doang. Atau nun nangis, nun doang nangis. Satu huruf gitu ya. Jadi dalam kondisi yang lagi sangat lemah, itu kondisi sebetulnya spiritual kita lagi sangat kuat. Jadi secara fisik atau secara emosi kita lagi lemah-lemahnya, di saat yang sama berarti spiritual kita lagi kuat-kuatnya. Gunakan kesempatan itu. Biasanya kalau emosinya lagi stabil, lagi nyaman, spiritualnya lemah. Seringnya tuh kayak gitu kan. Lagi gak ada masalah, lagi nyaman nih, semuanya kayaknya asik-asik aja. Kita doa juga, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada yang lebih parah, ya Allah samain aja deh dengan yang sebelah gitu kan. Saking malesnya berdoa, doa sholat juga bacanya yang standar-standar aja, al-ikhlas. Karena cuma itu yang ikhlas, yang lain gak ikhlas. Tapi begitu emosional kita lemah, di waktu yang sama, spiritual kita langsung kuat.
Entah kayak gimana, itu mungkin fitrah manusia ya. Asal emosionalnya lama langsung kuat. Dan itu spontan kadang-kadang teman-teman. Saya dulu pernah tinggal di rumah kontrakan di sebelah, lokalisasi. Jadi di sebelah rumah saya itu ada kayak asrama kayak gituan, kupu-kupu senja. Saya persis di sebelah rumahnya di Bandung tuh. Namanya Jalan Saninten. Kan ada Saritem, ada beberapa kan. Nih ada Saninten juga. Saya tinggal di sebelahnya. Kalau malam pokoknya kita sering dengar banyak hal-hal aneh aja di sebelah. Kalau saya mau ke masjid, saya sengaja ke masjid itu pakai jubah, pakai sorban, gitu ya. Terus janggut digini-giniin, padahal nggak panjang, tapi digini-giniin. Jalan depan cewek-cewek itu sore kan mereka udah pada duduk, udah selesai dandan, udah wangi kan, duduk depan gang tuh. Saya jalan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lewat. Kadang-kadang kalau malam mereka nggak kenal saya lagi lewat pakai motor gitu, langsung disamperin, om gini. Saya tinggal di situ. Oh ya maaf om, saya balik panggilin. Suka dipanggil-panggil gitu. Orang saya tinggalnya di situ. Pas anak udah agak gede, saya khawatir anak jadi nggak sehat dengan lingkungan itu baru pindah. Tadi mau cerita apa ya? Hah? Oh ya, spontan ya. Nah, yang punya tempat itu pastinya nggak pernah sholat dan memang preman juga sih, badannya gede. Kalau dengan saya mungkin 4 kali saya lah, gede banget pokoknya, gede banget orangnya, tinggi besar dan nggak ada yang berani sama dia. Ada gempa waktu itu di Bandung, siang-siang gempa, dia lagi tidur di atas, biasa tidur pagi gitu, jam 10 pagi tidur. Pas gempa dia langsung loncat ke bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kira ada demo apa gitu. Dia takbir sendiri. Allahu Akbar. Takbir, coba bayangin. Perhatikan spontanitas fitrah manusia itu ketika emosionalnya terganggu, spiritualnya naik kan. Dan itu kesempatan kita untuk kembali ke Allah banget tuh. Karena untuk dapetin spiritual yang sengejos itu, kalau normal susah. Kita harus benar-benar ikhtiar. Tapi kalau lagi emosional kita drop, di sisi yang lain, sisi baiknya Allah langsung naikin spiritual kita. Tapi kalau kita abaikan, dua-duanya drop, habis kita. Jangan abaikan. Dia langsung takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya gempa, keluar semuanya dari rumah, takut runtuh. Pas udah beres gempa, ketawa-ketawa lagi gitu pada ngobrol. Itu terjadi. Dan keluarga saya juga ada yang kejadian pas tsunami dulu di Aceh, kan saya dari Aceh. Tsunami di Aceh itu ada keluarga saya. Dia nggak sholat subuh. Pagi itu hari Ahad kan, tanggal 26 Desember 2014. 2014 mah diputusin sih. Enggak lah, udah lama. 2004 gitu ya. Nah, hari itu ada salah satu keluarga saya, dia nggak sholat subuh. Biasa, bukan waktu itu doang nggak sholat subuh. Biasa dia nggak sholat subuh. Gempanya kalau nggak salah jam 9 apa jam 8, sejam kemudian tsunami. Pas tsunami, dia tuh lari, hilang. Padahal orangnya itu sering berantem, pokoknya jagernya di kampung lah, sering berantem sama orang-orang di terminal. Tapi begitu tsunami dia lari duluan. Adiknya malah ikut lari sama dia, ditarik sama dia lari. Pas sudah di tengah jalan, ingat balik lagi ke rumah karena dia ingat ibu sama kakaknya ketinggalan. Dia pengen nyelamatin ibunya. Kenapa yang satu lari terbirit-birit hilang, yang satu lagi balik? Karena yang satu itu ngerasa banyak dosa. Kalau saya mati hari ini, habis saya nanti di akhirat nih. Dia nggak berani mati. Daripada saya mati tapi belum sholat subuh, lari dia tuh. Yang tadi sholat subuh, balik lagi. Nah ini jujurnya ketika spiritual berbicara kan. Mungkin kalau spiritual kita nggak bicara, kita akan sombong, ngerasa apaan sih akhirat, apaan sih tauhid, apaan sih agama, apaan. Tapi begitu ada masalah yang pertama kita sebut siapa selain ibu kita? Allah, minimal oh my God. Dan itu bentuk dari fitrah manusia bahwa dia masih mengakui Tuhan. Tinggal masalah Tuhan yang mana nih kan itu ya. Tapi masih mengakui Tuhan. Ketika fitrah dan spiritual kita bicara, harusnya kita dengar dan itulah ucapan yang paling benar. Kalau yang bicara itu emosi kita, belum tentu benar, dia subjektif. Tapi kalau yang ngomong itu fitrah, itu benar banget tuh. Sehingga teman-teman, gunakan kesempatan pas lagi dapat musibah, ya Allah, angkat kedua tangan kita, doa kepada Allah, mulai dengan memuji Allah, kemudian salawat kepada Rasulullah, minta. Minta yang setinggi-tingginya nggak masalah. Karena kalau Allah nggak ngasih di dunia kayak gitu, Allah kasih kayak gitu di akhirat, bahkan lebih baik dari itu. Apa sih ruginya kita minta, ya Allah, beri saya Ferrari. Ini yang nggak tahu diri nih, mintanya Ferrari gitu.
Tapi kan minta ke Allah nggak masalah. Dan kita yakin kalau nggak dikasih Ferrari di dunia, minimal dikasih Ferrari di akhirat. Bangkit dari kubur, ada Ferrari. Halusinasi, ternyata dia belum meninggal, mimpi gitu. Bangkit dari kubur, datang kendaraan nih. Dan benar-benar kan di akhirat ada kendaraan kan? Cuman bahasa hadisnya kendaraan dari cahaya, kendaraan dari amal soleh. Tapi bahasanya kendaraan. Dan kita akan mengendarai kendaraan itu untuk bisa ngelakuin touring sepanjang Padang Mahsyar. Padang Mahsyar itu touringnya capek banget loh. Itu touring paling heboh tuh. Di mana pusat Padang Mahsyar, teman-teman? Palestina. Hari ketika manusia disidang, dibangkitkan, spot bangkitnya, meeting pointnya, itu Palestina. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Palestina itu dengan istilah Yauma yunadil munadi mim makanin qarib. Hari ketika malaikat memanggil manusia dari tempat yang dekat. Semua ulama tafsir sepakat tempat yang dekat itu artinya Palestina, Al-Quds. Siapa yang meninggalnya di Palestina itu sebuah kebaikan yang luar biasa, karena nanti dia akan bangkit lebih dulu dan akan dimudahkan hisapnya. Itulah keutamaan salah satunya meninggal di Palestina, walaupun gak semuanya punya nasib yang sama. Tapi setidaknya manusia bangkit. Terus dari sini ke Palestina ngapain? Gimana jalannya? Mau jalan kaki? Dari Bekasi ke sini aja tadi berapa jam jalan kaki kan? Apalagi dari Sunda Kelapa ke Palestina. Itu jauh banget loh. Jalan kaki itu bisa bertahun-tahun sampai ke Palestina. Dan itu bumi yang sekarang. Sedangkan Padang Mahsyar ribuan kali lipat lebih besar daripada bumi sekarang. Dan bumi Padang Mahsyar itu belum ada sekarang. Nanti Allah jadikan lagi setelah kita bangkit. Karena Allah berfirman di akhir surat Ibrahim, Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari ketika earth, ada itu bahasa Arab jadi bahasa Inggris earth. Itu bahasa Arab. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari ketika bumi yang lama diganti dengan bumi yang baru. Bumi yang lama namanya bumi yang sekarang, dunia, ardud dunia. Bumi yang baru namanya Ardul Mahsyar, Padang Mahsyar. Ukurannya miliaran kali lebih besar daripada bumi yang sekarang. Karena semua planet, bintang-bintang itu disatuin jadi satu bumi. Dan matahari cuma jadi satu dan dekat banget. Dan artinya jarak kita ke Palestina aja udah miliaran kali lebih jauh dari sekarang. Kalau nggak punya kendaraan terus mau jalan kaki kapan sampainya. Itulah kenapa ada orang di Padang Mahsyar ribuan tahun nggak beres-beres. Kenapa? Jalan doang dari ribuan tahun belum disidang. Harus ke Palestina. Sampai di sana sidangnya juga lama. Belum lagi ngelewatin sirat. Sirat itu panjangnya dari bumi ke langit. Dan langit terjauh yang pernah ditemukan oleh sains. Berapa miliaran tahun perjalanan cahaya kan. Bukan jalan kaki. Kalau nggak punya kendaraan gimana sampainya ke surga. Jadi untuk bisa sampai ke surga aja teman-teman. Nggak ada kendaraan. Itu mungkin menghabiskan usia kita miliaran tahun loh. Belum sampai ke surga. Terus gimana dong Ustaz? Kita harus punya banyak kendaraan dan kebaikan. Karena cuma itu yang bisa memudahkan perjalanan kita. Itu touring panjang banget. Jadi minta, ya Allah yang kecepatannya berapa ribu kekuatan kuda misalnya. Ferrari. Gimana cara dapetin Ferrari itu? Doa terus menerus. Kalau nggak dikasih di dunia yakin dikasih di akhirat. Kalau saya mah mending milihnya di dunia mah yang biasa-biasa aja. Di akhirat yang luar biasa. Kenapa? Yang biasa-biasa juga di dunia udah cukup buat kita. Tapi yang luar biasa di akhirat itu emang kita butuhin banget. Ya Allah, matanya besar. Hidungnya mancung, alisnya bertaut. Jadi alisnya tuh nggak ada pemisah, nyatu gitu. Alisnya bertaut. Kalau perlu ditato gitu ya, alisnya biar lurus. Alisnya bertaut ya Allah, atau kayak pedang gitu. Pedang ali bercabang. Tingginya sekian ya Allah, kulitnya putih Korea lah. Minta yang sebaik mungkin. Nanti kalau nggak dikasih jodoh kita kayak gitu di dunia, maka jodoh kita yang di dunia itu nanti akan Allah perindah di akhirat. Dan saya sering cerita, di surga itu nggak ada jomblo. Jadi nggak usah khawatir. Tetap ada wedding lah di surga. Dan WO-nya itu para malaikat banget. Malaikat yang nyiapin segala macam. Kita dirias sama malaikat. Nang sini nang, dirias sama malaikat. Malaikatnya tuh yang bagian rias yang keren-keren gitu, dirias udah secantik-cantiknya, rambutnya nggak kusut lagi selama-lamanya, nggak ada cerita aduh keringetan ya, aduh AC-nya mati ya, ternyata ini apa segala, nggak ada tuh di surga. Selalu bahagia. Baitun
Rumah yang tidak ada teriakan dan tidak ada keluhan cuma ada di surga. Di rumah tangga di dunia tetap ada. Gimana pun soleh keluarga Nabi, Aisyah kadang-kadang mengeluh manusiawi. Tapi di surga nggak ada. Nikah di surga. Siapa yang jadi walinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nikahkan kamu dengan perempuan yang soleha ini. Perempuan dunia yang udah jadi bidadari. Dengan mahar surga satu seluas langit dan bumi. Saya terima nikahnya. Nggak ada cerita di surga itu ngucapin akad nikah salah. Itu nggak ada. Sah, kata saksi. Sah nggak ya? Sah nggak ya? Nggak deh. Ternyata saksinya mantan belum bisa move on gitu. Hati-hati cari saksi ya. Jangan mantan. Pasti nggak sah melulu itu mah. 10 kali juga nggak sah. Intinya teman-teman, surga itu didapetin kalau kita benar-benar di dunia ini menggunakan semua kesempatan di sisi Allah SWT. Ada masalah minta ke Allah, ya Allah, doa aja yang sebaik mungkin. Nggak ada sia-sianya. Itu beberapa kisah yang mudah-mudahan bisa booster semangat kita beramal soleh. Dan selalu hadir dalam majelis para ulama. Dengerin taklim itu bukan berdebat ya. Bukan untuk kita menganggap diri kita paling benar, yang lain salah. Kita masuk surga, yang lain neraka. Kita petunjuk, yang lain sesat. Bukan. Dengerin taklim tuh untuk apa? Ngecas iman kita masing-masing. Jadi kalau dengerin materi, oh ini teman gua banget nih, ini dia banget nih, ini istri banget nih, ini suami banget. Enggak, ini saya banget. Saya sering banget tuh dengerin talim yang kayaknya khotib itu kayak ngomongin saya tuh. Kan saya udah 2 tahun ini enggak khutbah Jumat. Jarang banget khutbah Jumat. Sengaja enggak ngambil jadwal khutbah karena saya pengen jadi yang mendengar. Kalau dulu setiap Jumat khutbah, kalau sekarang setiap Jumat pengen dengerin ceramah. Sering banget tuh pas denger ceramah, si khotib itu kayak kenal saya, padahal kita enggak kenal. Yang diomongin saya aja tuh. Ada orang begini-begini lah, saya tuh. Kalau kayak gini, dia begini, dia ngomong dan segala macam, dia kadang-kadang membicarakan sesuatu yang dia tidak amalkan. Dah gua banget nih. Terus aja kayak diceramahin seolah-olah satu masjid itu isinya cuma saya sendiri. Gak ada yang lain. Kan kita sering kan kayak gitu ya. Kenapa? Allah yang menggerakkan lisan seorang ustadz, ulama, untuk menasihati kita. Sehingga nggak perlu kita, wah ini mirip teman saya nih, harusnya dia dengar ya, harusnya saya rekam ya, ini harusnya istri saya dengar nih, harusnya suami saya dengar. Jangan mencari nasihat untuk orang lain, carilah nasihat untuk diri kita sendiri. Kalau kita lagi ada masalah sama pasangan, nanti kalau udah ada pasangan maksudnya, kalau kita punya masalah sama pasangan ya, jangan pernah googling hadis-hadis pasangan. Suami googling, istri-istri yang soleh hadis, search. Jangan, istri, suami yang imam terbaik, search. Gak usah cari nasihat buat pasangan. Carilah nasihat buat diri sendiri. Suami, hadis-hadis suami yang penyabar. Ketemu nih, kita jadi semangat lagi. Oh, berarti saya yang salah. Istri yang soleha, hadis, search. Oh, saya yang salah. Gitu harusnya, jangan disilang. Kalau disilang, semuanya saling menuntut dan saling menyalahkan. Kalau sesuai dengan masing-masing kapasitasnya, semuanya saling memperbaiki diri. Cari buat diri kita. Ikut taklim buat memperbaiki diri, bukan memperbaiki kelompok yang lain. Bukan memperbaiki orang lain, tapi memperbaiki diri kita sendiri. Itu aja, mudah-mudahan ini bisa jadi penyemangat. Saya mohon ampun kepada Allah jika ada yang salah. Mohon maaf jika ada yang keliru. Barakallahu li wa lakum. Ustaz Hanan Attaqi memulai ceramahnya dengan menekankan bahwa sifat iman itu fluktuatif, seperti halnya perasaan cinta. Kadang kita merasa sangat bersemangat dalam menjalani kehidupan. Namun di waktu lain, perasaan tersebut bisa surut karena berbagai faktor, baik dari dalam diri kita sendiri maupun pengaruh luar. Hubungan kita dengan Allah pun serupa. Kadang kita merasa sangat dekat dengannya,
Namun ada kalanya hubungan itu terasa renggang karena kurangnya penghayatan dalam ibadah kita. Untuk menjaga hubungan yang selalu excited dengan Allah, Ustaz Hanan menyarankan kita untuk selalu memperbaharui niat dan semangat dalam beribadah. Salah satunya adalah dengan rutin membaca Al-Quran dan berdoa, bahkan sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Melalui ceramahnya, Ustaz Hanan juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga semangat dalam berhubungan dengan Allah yang akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, ketika kita merasa hubungan dengan sesama manusia terganggu, seperti grup WhatsApp yang tiba-tiba sepi atau pesan yang tidak dibaca, kita seringkali bertanya-tanya, ada apa dengan hubungan ini? Namun, hal yang lebih penting adalah bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana hubungan saya dengan Allah? Jika hubungan kita dengan Allah baik, maka semua aspek kehidupan lainnya, termasuk hubungan dengan sesama, akan menjadi lebih baik. Sebaliknya, jika hubungan kita dengan Allah tidak baik, perasaan tidak tenang dan masalah dalam hidup pun bisa muncul. Untuk menjaga semangat iman, Ustaz Hanan mengajak kita untuk mendengarkan kisah-kisah yang bisa memberi inspirasi dan memperbaharui iman kita. Ia menyarankan agar kita lebih banyak mendengarkan cerita-cerita orang yang berhasil mengatasi ujian hidup dengan penuh keimanan. Ini, menurutnya, akan memberi kekuatan bagi kita untuk terus beramal saleh dan menghadapi setiap ujian dengan hati yang kuat. Salah satu kisah yang ia ceritakan adalah tentang Umar bin Khattab yang senang mendengarkan kisah orang lain sebagai sarana untuk memperbaharui iman. Ustaz Hanan juga menekankan pentingnya memperbaiki diri sendiri, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama, agar kita bisa menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang lain.